Kan dari cetakannya sangat cantik dan menarik sekali ya tampilannya di piring. Jadi berbedanya pertama tadi kita menggunakan ada adonan warna putih ya. Tapi kelapa parut kering gurih, siapkan piring lalu tata di piring. Oke teman-teman, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan bahan utamanya yaitu 2 kg labu kuning ya. Ini labu kuningnya sudah dikupas, dicuci bersih dan kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya, karena nanti ini mau kita kukus terlebih dahulu. Nah, ini labu kuningnya sudah kita potong-potong semuanya dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu masukkan labu kuning ke dalam kukusan, tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit, ini sudah empuk matang dan kemudian angkat, siapkan wadah lalu tuang ke dalam wadah. Mumpung masih panas langsung kita becek-becek seperti ini ya sampai hancur dan halus terlebih dahulu. Nah, ini labu kuningnya sudah halus seperti ini teksturnya ya. Nah, ini sudah oke dan langkah selanjutnya kita tambahkan di sini ada 150 gram ke tepung ketan putih, 150 gram tepung tapioka, 300 ml santan kental dan kemudian tambahkan juga 250 gram gula merah yang sudah dilarutkan menggunakan 200 ml air ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut terlebih dahulu. Nah, untuk air gulanya itu direbus hingga larut, setelah itu didinginkan ya. Setelah dingin baru dibikin adonan seperti ini ya. Untuk memastikan lebih halus dan lembut, ini adonannya mau aku saring ya, menggunakan saringan seperti ini. Nah, sambil diaduk-aduk menggunakan sendok supaya adonannya itu turun dan ini setelah disaring ya. Jadi kalau sudah disaring itu teksturnya lebih lembut dan halus. Dan tambahkan juga setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili cair. Kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Untuk tekstur adonannya jangan terlalu cair-cair ya, supaya nanti hasil kuenya tidak terlalu lembek. Nah, oke, lanjut kita bikin adonan yang kedua warna putih. Tambahkan 100 gram tepung ketan putih, 100 gram tepung tapioka, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus dan 250 ml santan kental. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut seperti adonan yang pertama tadi ya. Nah, jadi ini untuk untuk lapisan yang di atas ya teman-teman, dan jangan lupa tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, untuk yang resep pertama ini kita bikin kue talam yang ada warna putihnya ya. Nah, oke, ini sudah tercampur merata, halus dan lembut seperti ini teksturnya sudah oke. Dan langkah selanjutnya siapkan cetakan. Di sini cetakannya sudah kita olesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya, supaya nanti mudah untuk dikeluarkan dari cetakannya saat kuenya sudah matang ya. Nah, oke, ini sudah selesai, kita olesin minyak semuanya cetakannya. Dan langkah selanjutnya ini kita tuang adonan yang warna putih terlebih dahulu ya. Cara ngisinya sedikit-sedikit saja, nanti sisanya kita isi dengan adonan labu kuningnya ya. Oke, ini sudah selesai dan langkah selanjutnya di sini sudah ada air mendidih, lalu masukkan adonannya ke dalam kukusan semuanya. Ini untuk adonan yang warna putih terlebih dahulu ya, kita kukus kurang lebih 10 menitan saja atau hingga ngeset ya terlebih dahulu. Nah, ini kita tutup kembali, kukus kurang lebih 10 menitan. Dan ini setelah 10 menit kita kukus ya. Kemudian langkah selanjutnya di atasnya ini kita tuang adonan labu kuningnya ya. Nah, ini kita isi sesuai ukuran cetakannya ya. Ini kita isi semuanya.
Nah, setelah diisi semuanya, nanti ini kita tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan ya. Jadi untuk adonan yang terakhir ini ngukusnya lebih lama supaya lebih tanak dan matang sempurna. Oke, ini sudah selesai, lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan. Dan ini setelah 20 menitan dikukus, nah ini sudah matang, lalu angkat, taruh di nampan atau di piring. Nah, dan ini setelah diangkat ya teman-teman. Nah, seperti biasa ini kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, setelah didinginkan baru nanti kita keluarkan dari cetakannya. Nah, dan ini setelah dingin saya diamkan kurang lebih ada 1 jaman ya. Kemudian ini kita keluarkan dari cetakannya semuanya ya. Jadi kalau sudah dingin itu teksturnya lebih cerah ya, warnanya lebih cerah dan glowing ya teman-teman. Nah, ini setelah dikeluarkan dari cetakannya sangat cantik dan menarik sekali ya tampilannya, Masya Allah. Nah, lalu siapkan piring, tata di piring atau sajikan di piring. Dan ini hasilnya ya, kue talam labu kuning dengan dengan penampakan ada putih-putihnya, jadi lebih menarik dan lebih cantik dan lebih mempesona sekali ya teman-teman. Ini cocok sekali buat hidangan acara keluarga, hidangan suguhan arisan keluarga juga, atau hidangan acara hajatan juga ya. Pokoknya dijamin enak banget. Jadi ini teksturnya lebih kekenyal, lembut ya, legit, manisnya pas, tidak terlalu manis, pokoknya mantap banget. Cocok sekali buat isian snack box juga ya. Nah, ini kita incipi, ambil satu, seperti ini teksturnya ya teman-teman, Masya Allah. Oke, kita lanjut resep yang kedua. Nah, ini sudah saya siapkan cetakan, jangan lupa cetakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu. Nah, jadi di sini masih ada sisa adonan labu kuningnya ya. Nah, ini kita tuang ke dalam cetakan semuanya. Jadi di sini kue talamnya tidak menggunakan adonan yang warna putih, jadi cukup menggunakan labu kuning saja ya. Nah, ini kita isi semuanya, sesuaikan ukuran cetakan aja, jangan penuh-penuh supaya nanti kalau dikukus tidak tumpah ya. Nah, ini sudah selesai, kita isi semuanya. Dan langkah selanjutnya nanti di sini sudah saya siapkan air ya, sudah mendidih, lalu masukkan adonan ke dalam kukusan semuanya. Jadi ini seperti yang pertama ya, kue talam, cuma bedanya di sini tidak ada adonan yang warna putihnya ya teman-teman, cukup menggunakan adonan labu kuning saja. Nah, ini sudah selesai, kita masukkan semuanya, tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan, ini sudah matang, lalu angkat, taruh di piring atau di nampan terlebih dahulu. Buat teman-teman yang tidak tahan dengan panas boleh menggunakan capitan ya. Nah, di sini saya menggunakan cetakan plastik, kalau dicapit itu licin ya, jatuh. Oke, ini sudah kita angkat ya. Seperti biasa ini kita dinginkan terlebih dahulu, dan ini setelah dingin. Jadi kalau sudah dingin itu warnanya juga sudah berbeda ya, agak cerah dan agak glowing. Kemudian ini kita keluarkan dari cetakannya semuanya. Nah, dan ini setelah dikeluarkan dari cetakannya ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Lalu siapkan piring, tata di piring atau sajikan di piring. Jadi berbedanya, pertama tadi kita menggunakan ada adonan warna putih ya, tapi di sini cukup labu kuning saja. Nah, di atasnya ini saya kasih topping kelapa parut kering gurih, itu opsional, boleh dikasih boleh tidak ya. Nah, jadi ini rasanya berbeda dari pertama. Kalau ini cukup labu kuning semuanya, teksturnya jadi ke labu kuning ya, legit juga, kenyal, lembut, mantap banget. Ini juga cocok banget buat isian snack box ya, atau buat hidangan acara keluarga juga. Pokoknya mantap banget. Nah, oke, kita lanjut ke resep yang ketiga, yaitu ongol-ongol labu kuning. Nah, masih bersama adonan labu kuningnya juga ya.
Jadi ini adonan sisa yang pertama ya, sisa yang resep pertama. Nah, ini kita tuang ke dalam citakan. Nah, citakannya di sini saya menggunakan citakannya berbeda supaya hasilnya itu lebih unik dan lebih menarik, menggunakan citakan gelas plastik ya. Tapi jangan lupa itu diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu supaya nanti saat matang mudah juga dikeluarkan ya. Oke, langkah selanjutnya ini sudah mendidih ya airnya, lalu masukkan ke dalam kukusan. Nah, ini kita masukkan semuanya adonannya ke dalam kukusan ya. Nah, jadi nanti ini hasilnya akan lebih unik dan lebih menarik ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan semuanya ke dalam kukusan, lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ini sudah matang ya. Seperti biasa ini kita angkat taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu. Jadi di sini itu berbedanya nanti ini kita taburin menggunakan kelapa kering ya, kelapa kering gurih itu ya teman-teman, yang khusus buat kue basah. Nah, ini sudah kita angkat seperti biasa, ini kita dinginkan juga terlebih dahulu, dan ini setelah dingin. Nah, ini sudah dingin ya, lalu ini kita keluarkan dari citakannya. Nah, jadi berhubungan kita menggunakan citakan seperti ini, jadi hasilnya sedikit berbeda, agak unik dan cantik dan menarik ya. Kemudian di sini sudah saya siapkan kelapa parut kering gurih ya, dan ini tuh kelapa khusus buat kue basah ya teman-teman. Kemudian ini kita taburin kelapa parut semuanya. Nah, setelah ditaburin kelapa parut kering gurih, siapkan piring lalu tata di piring atau sajikan di piring seperti ini. Nah, jadi hasilnya lebih cantik, lebih menarik ya, lebih unik juga gitu ya teman-teman. Dan ini hasilnya kue ongol-ongol labu kuningnya sudah siap saji untuk kita nikmatin. Ini cocok juga buat suguhan acara keluarga atau camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga ya. Pokoknya pasti suka. Selain murah meriah, cara buatnya juga sangat mudah dan simpel sekali. Oke. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya. Buat keluarga tercinta di rumah juga pasti suka.